Anggaran dana desa Gui-Gui diduga kuat terjadi indikasi korupsi. DPD LSM Bakornas segera buat laporan di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Badan Anti Korupsi Nasional, Bakornas, Dewan Pimpinan Daerah Kepulauan Nias, lembaga swadaya masyarakat telah turun melihat fisik pekerjaan desa Gui-Gui Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021 yang diduga kuat terjadi indikasi korupsi. Hingga sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kepala Desa Gui-Gui atas anggaran yang diduga kuat telah markup dana desa tahun 2021. Menurut pernyataan masyarakat setempat bahwa Kepala Desa Gui-Gui sangat tidak transparan kepada masyarakatnya saat peralihan perencanaan fisik pengaspalan yang dibiayai dari anggaran dana desa, malah menjadi rabat beton yang dilaksanakannya. Sedangkan rencana penetapan anggarannya dengan masyarakat Gui-Gui dalam bentuk pembangunan pengaspalan 250 meter. Setelah berhasil penetapan anggaran fisik, tiba-tiba Kepala Desa merubah penetapan pembangunan fisik menjadi rabat beton. Dengan sepanjang pembangunan 300 meter, dengan lebar kurang dari 3 meter. Penetapan pembangunan tersebut terasa janggal, sebab perencanaan pembangunan jalan tersebut yang diundang hanya orang yang pro dengan Kepala Desa Gui-Gui. Saat dilakukan penetapan kembali, ungkap salah satu masyarakat desa Gui-Gui yang tidak mau disebut namanya. Hal yang sama disampaikan salah satu perangkat desa Gui-Gui TH saat tim temui di lapangan. Saya salah satu perangkat desa dan sekaligus sebagai tim pelaksana kegiatan TPK. Saya tidak tahu awal mulai pekerjaan ini kapan dilaksanakan. Karena selama 1 tahun ini Kepala Desa semua yang mengelolanya dana fisik tahun 2021 ini. Saya hanya atas nama saja tim dari TPK, tetapi soal rencana anggaran biaya RAB belum sama sekali saya terima. Seperti apa gambar fisik dan seperti apa anggaran dalam fisik pembangunan pekerjaan dana desa tahun ini. Sedangkan SK saya sebagai tim TPK tahun 2021 ini belum juga saya terima dari Kepala Desa sampai sekarang. Padahal saya ditunjuk Kepala Desa sebagai tim TPK tahun 2021 ini. Sedangkan pada tahun 2020 saya juga sebagai TPK sudah ada SK yang diberikan Kepala Desa saat itu. Tetapi tahun ini belum ada diberikannya, entah kenapa terjadi seperti ini. Saya sebagai bagian tim TPK tahun 2021 ini belum mengetahui seberapa banyak masuk bahan material seperti pasir apalagi semen, entah berapa zat dipakai dalam rabat beton ini. Walaupun jabatan saya ada di TPK, belum saya ketahui karena tidak mau Kepala Desa memberitahukan kepada saya semua tentang anggaran fisik pembangunan dana desa tahun ini. Yang parahnya lagi, papan informasi anggaran pendapatan belanja dana desa tahun 2021 ini aja belum ada. Padahal sudah mendekati akhir tahun 2021. Yang anehnya lagi, pekerjaan ini masa dipekerjakan anak-anak di bawah umur. Padahal banyak masyarakat Gui-Gui yang ingin kerja tapi tidak semua diterima dalam pembangunan ini. Saya lihat rabat beton ini, sangat tipis sekali, semen pengecoran kurang dari 10 cm tingginya. Hanya mencapai 5 cm dari dasar. Saya khawatir pembangunan ini besoknya lewat mobil truk udah pada hancur. Kami masyarakat luas desa Gui-Gui yang rugi bila nanti tidak berkualitas pembangunan ini. Apalagi campuran semen 1:4 terbukti pada pengecoran yang sudah selesai itu. Sudah mulai pecah-pecah, bisa-bisa pembangunan ini nanti belum seumur jagung sudah hancur tuturnya. Itu permasalahannya. Coba aja, saya nggak pernah ikut yang namanya bagian pembangunan jalan. Tapi menurut saya, pembangunan ini dalam baru sama sekali. Gak ada artinya, ini kata. Kalau boleh saya bisa cambil di 1:4 ini. Dan mau dari tingginya aja paling di 7 cm. Yang ini namanya rabat beton biasanya itu 10 cm. Ikan aja. Coba bawa ke. Ya. Ini nggak nyampe ya. Coba tangannya. Ini nggak nyampe. Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Ya itu permasalahannya. Udah langsung. Nggak. Nih 5 cm nih.
Kalau kita mengikuti peraturan, nah ini nggak ada namanya 2 tiga. Nggak ada. Mana ada 2 tiga di sini? Dan sebenarnya ini nggak pantas Tapi ide-ide dari kami masyarakat soalnya ini kepentingan kepentingan umum. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dibuat. Mengajak Bapak di sini. Tapi tolong kasih bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Bapak. Cuma Bapak tadi minta bantu sama saya di mana jalan. Tapi kalau memang tujuan Bapak untuk mengecek silakan. Mau dari segi aduan semennya, mau masalah tingginya berapa, wajib dicek Bapak. Tapi kalau masalah korup perencanaan, saya korup perencanaan Pak. Tapi 1 tahun belum saya di-SK-kan. Saya dikasih korup perencanaan atau tim pelaksana kegiatan, nggak ada hak sama sekali. Makanya saya nggak masuk lapangan. Kenapa? Sepotong surat nggak ada, rap nggak ada di tangan saya. Makanya saya bilang sama Bapak, kalau memang tujuan Bapak untuk mengecek silakan. Tapi kalau masalah tanya tentang apa namanya kewajiban dan hak saya, mohon maaf Pak, saya nggak berani ngambil hak. Kenapa? Karena masalahnya risiko Pak. Risikonya karena satu, ditanya nanti sama aku, apa hakmu di sini? Mana sepotong surat? Nggak ada. SK nggak ada. Rap belum dikasih sama Saat awak media meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Gui-Gui di lapangan tempat lokasi pekerjaan fisik dana desa, ungkapnya. Darisman Hulu, saya sebagai Kepala Desa Gui-Gui di desa ini, sudah menjalankan aturan yang sesuai. Soal anak-anak yang kerja itu memang benar ada, tapi mereka hanya membantu orang tua saja sebagai pekerja. Apa yang disampaikan oleh perangkat desa saya tadi memang benar sebagian, tetapi tidak saya pakai lagi. Dia selama ini tidak menurut apa yang saya perintahkan. Saya tidak mau terhambat pekerjaan ini. Ketua DPD Bakornas Kepulauan Nias Yuli Irama Hulu mempertegas komitmen dari LSM Badan Anti Korupsi Nasional akan membuat laporan ke Kejaksaan Nias Selatan setelah sudah melihat situasi pekerjaan fisik ini tidak sesuai prosedur operasi standar SOP Kabupaten Nias Selatan, di mana dengan beberapa poin yang kita kumpulkan bukti-buktinya yang tidak sesuai standar pembangunannya. Fonahia Zebrua melaporkan dari Kepulauan Nias, Gerbang Indonesia. Oke Pak, selamat sore. Kita di sini berada di Desa Gui-Gui, Kecamatan Mazaya, Kabupaten Nias Selatan. Kita langsung tengok bagaimana pembangunan di Desa Gui-Gui atas nama Bapak siapa? Pak Kades ya, Pak Darisman Hulu ya. Jadi kita tinjau di lapangan, ada sedikit keganjalan. Jadi saya tengok juga ada anak-anak yang kerja di bawah umur. Jadi setelah saya tanyakan langsung sama Pak Kades bahwa tanya anak-anak ini hanya untuk lihat-lihat saja, bukan kerja, hanya ikut sama orang tua. Jadi semoga desa ini pembangunannya benar-benar transparan. Jangan ada yang namanya KKN. Jadi itu yang saya harapkan sama Pak Kades. Pekerjaannya juga yang mengerjakannya jangan hanya keluarga kita, harus masyarakat banyak.